Shalom adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali Tante Maria bisa berjumpa dengan kalian dalam firman Tuhan tengah minggu bersama anak-anak sekolah minggu Makedonia Jakarta. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu ya. Lagu Lihat-lihat Yesus datang mengetuk pintu. Datang mengetuk pintu, siapa mendengar suaranya. Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, jika kau buka pintu, Yesus kan segera masuk. Lihat, Yesus datang mengetuk pintu, siapa mendengar suaranya. Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, jika kau buka pintu, Yesus kan segera masuk. Sekali lagi, lihat, Yesus datang mengetuk pintu, siapa mendengar suaranya. Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, jika kau buka pintu, Yesus kan segera masuk. Ya, adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat lagu Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Dengan sikap doa, lipat tangannya, kita mengatakan jadikan aku terangmu Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bertemu lagi dalam firman Tuhan tengah minggu. Engkau memberkati Tante Maria yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Engkau memberkati semua adik-adik dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing yang saat ini sedang melihat tayangan ini. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dengan tema taat kepada Tuhan. Siapa yang tahu artinya kata taat? Nah, taat itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh seseorang, itu kata taat. Tapi kalau taat kepada Tuhan berarti kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan.
Hari ini kita mau belajar dari seorang bapak yang taat kepada Tuhan. Nah, namanya Bapak Nuh. Bapak Nuh ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang seringkali melakukan kejahatan. Banyak orang-orang di sekitar Bapak Nuh yang jahat dan melakukan hal yang membuat Tuhan sedih. Dan Tuhan berencana untuk membinasakan mereka semua. Pada suatu hari, Tuhan berbicara kepada Bapak Nuh supaya Bapak Nuh membuat suatu bahtera yang besar sekali dengan ukuran panjang, lebar, tinggi yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Nuh juga punya 3 anak, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, bersama Sem, Ham, dan Yafet, Bapak Nuh membangun bahtera. Di sekitar Bapak Nuh banyak orang-orang yang meledeki Bapak Nuh, bilang, wah, Bapak Nuh ini gila, ngapain bangun-bangun bahtera yang sebegitu besarnya. Tetapi mereka tetap sukacita, mereka tetap bekerja terus membangun bahtera. Akhirnya bahtera itu sudah jadi. Setelah jadi, Bapak Nuh bersama istrinya, bersama Sem, Ham, dan Yafet, dan bersama istri-istri mereka masuk ke dalam bahtera. Di dalam bahtera juga Tuhan menyuruh kepada Bapak Nuh untuk memasukkan hewan-hewan. Ada jerapah, ada gajah, ada harimau, ular, dan sebagainya. Memang Tuhan sudah berkata kepada Bapak Nuh sebelum bahtera itu jadi untuk memasukkan hewan-hewan yang disebutkan oleh Tuhan. Setelah semuanya masuk bersama-sama dengan Bapak Nuh dan keluarganya, Tuhan memberikan hujan yang besar sekali selama 40 hari 40 malam adik-adik. Nah, di dalam bahtera kita lihat semua hewan-hewan dipelihara dengan baik. Mereka ada tempat-tempatnya, ada kandang-kandangnya secara tersendiri, dan mereka dapat makan dan minum karena mereka diurus oleh Bapak Nuh berserta dengan Sem, Ham, dan Yafet dan istri-istri mereka. Kita lihat setelah 40 hari lewat, hujan berhenti adik-adik. Sudah tidak ada lagi manusia-manusia yang jahat karena semua sudah kena air bah dan mereka mati tenggelam. Sesampainya di pegunungan Ararat, air bah mulai surut dan kita lihat bahteranya sudah diam di pegunungan Ararat itu. Bapak Nuh melepaskan burung gagak untuk cari tahu apakah sudah ada daratan atau belum. Burung gagak kembali. Beberapa waktu berikutnya, Bapak Nuh juga melepaskan burung merpati. Dan burung merpati kembali bersama dengan pokok anggur ada di mulutnya. Wah, berarti kita sudah bisa turun, kata Bapak Nuh. Terus Bapak Nuh bersama istrinya dan juga anak-anaknya turun. Dan mereka boleh melihat bahwa dataran itu sudah kering, sudah tidak ada lagi air yang menggenangi di daratan itu. Dan Bapak Nuh mengeluarkan semua hewan-hewan yang ada di dalam bahtera. Nah, kita lihat adik-adik, setelah mengeluarkan hewan-hewan, Bapak Nuh membuat satu mesbah, membuat suatu korban bakaran kepada Tuhan, dan mereka menyembah kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarganya. Hari ini ayat firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Sekali lagi ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bapak Nuh beserta keluarganya, mereka taat kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya mereka selamat. Kita juga belajar hari ini melalui firman Tuhan cerita tentang Bapak Nuh. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita
kita harus percaya kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Dan kita terus dengan membaca Alkitab, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, rajin berdoa supaya kita semakin taat kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa ya. Kita satu dalam doa, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Cerita tentang Bapak Nuh yang taat. Kami juga rindu untuk menjadi anak-anak yang taat, yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus berkati kami semua. Biarlah setiap hari kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan berdoa, memuji Tuhan, dengar-dengaran melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini cerita firman Tuhan tengah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.